Hai, welcome back to my channel Handmade by Eve. Dan di video kali ini saya mau sharing tutorial membuat kemeja anak usia 2-6 tahun dengan pola kerah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini pola kerah koko atau pola Shanghai. Nah, ini baju jadi sih, baju yang sudah pernah saya beli di toko. Nah, untuk polanya ini saya pakai pola yang pernah saya buat ya. Nanti link videonya saya taruh di deskripsi box. Pola kemeja ini bisa dipesan dan cara pemesanannya nanti saya sertakan di deskripsi box juga. Jadi jangan lupa untuk cek selalu deskripsi box. Nah, ini polanya itu saya cocokkan dengan baju yang udah jadi ini ya, yang pernah saya beli di toko. Nah, kebetulan sama ya, hampir sama lah ya. Jadi pola depan dan belakangnya itu selisihnya 1 cm. Jadi yang belakang lebih tinggi 1 cm. Jadi nanti jadinya ada tekukan seperti ini ya. Jadi sambungannya tuh kelihatan di bagian depan. Nah, untuk sementara untuk kerung kerahnya, nah ini juga sama, itu tinggal saya turunkan aja. Jadi nah seperti ini ya teman-teman. Nah, itu sudah saya kasih garis putus-putus, itu batas tekukannya ya. Jadi antara kerah kemeja biasa dengan kerah Shanghai ini perbedaannya hanya pada kerung lehernya aja. Nah, ini turunnya itu dari atas ya, dari pola kemeja yang sudah pernah saya buat itu turun 1,5 cm teman-teman. Nah, sementara untuk pola kerahnya ini sama aja lebarnya ya. Nah, sementara panjangnya nanti kita sesuaikan dengan panjang kurung leher ketika bagian badan sudah dijahit ya teman-teman. Nah, ini saya pakai ukuran 2 tahun. Nanti untuk ukuran-ukuran selanjutnya itu sama aja caranya ya, dengan menurunkan bagian lehernya, kurung lehernya 1,5 cm. Nah, ini saya akan mengerjakan bagian kancing dulu. Ini sudah saya kasih kain viselin. Kain viselinnya ini panjangnya disesuaikan dengan panjang kemeja ya. Sementara lebarnya itu saya pakai 2 cm. Oke. Nah, nanti ini dilipatnya seperti ini ya teman-teman. Jadi posisi viselinnya itu agak masuk 1 cm. Kemudian untuk bagian belakangnya sama aja nih seperti kemeja sebelumnya ya. Jadi cara potong kainnya seperti ini. Untuk bagian bawahnya itu saya lebihkan 2 cm ya. Jadi nanti ada jahit klim gitu bagian bawahnya. Jadi melipat 2 kali. Sementara di sekelilingnya kampuhnya terserah teman-teman mau 1 atau 1,5, jadi nggak masalah. Kemudian untuk pola lengannya, jadi cara potong kainnya nanti seperti ini ya. Bagian bawah itu saya lebihkan 3 cm. Nah, cara melipatnya seperti ini nanti cara potong polanya disesuaikan aja dengan garis pola ya. Nah, nanti bagian tepi-tepinya itu kalau kita tekuk dia ada sedikit melengkung gitu ya. Oke, nah ini saya mau jahit bagian kancing dulu. Saya lipat seperti ini. Dan ini hasilnya setelah dijahit ya. Seperti ini, nanti bagian ujung atasnya itu kita rapikan aja. Nah, kita potong seperti ini. Dan next saya mau sambung dengan bagian badan belakangnya ya. Jadi kita sambung dari bagian bahunya. Oke, setelah disambung ini jangan lupa nanti kita langsung obras aja ya sambungannya. Setelah diobras ini saya jahit tindas. Nah, untuk bagian kampuhnya ini kalau saya balik, jadi kampuhnya itu saya hadapkan ke bagian belakang ya teman-teman. Jadi kampuhnya dihadapkan bagian belakang, setelah itu baru kita jahit tindas ya. Jadi tindasnya terserah teman-teman mau pakai jarak berapa. Nah, ini saya pakai kurang lebih 1,5 cm ya. Nah, untuk lengannya, nah ini cek dulu, kita lipat seperti ini. Jadi yang bagian yang masuk itu ya, yang lebih masuk itu di bagian depan. Nah, jadi kita sambung aja ke bagian badan. Cara pasang lengannya itu sudah saya buatkan video di kesempatan yang lalu ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek video-video sebelumnya.
Nah setelah disambung baru kita obras ya dulu tuh bagian lengannya. Nah setelah itu kita sambung bagian sisi kanan kiri badannya. Ini kita posisikan lengannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kampuhnya itu menghadap ke luar, jadi ke bagian lengan. Kemudian ini kita samakan jaraknya, jadi biar nanti hasilnya rapi ya. Nah biar nggak geser-geser, ini saya sematkan jarum pentul. Oke, baru setelah itu kita jahit dan diobras. Hasilnya seperti ini ya. Next, nah ini kita cek dulu. Nah kan jadi sejajar ya teman-teman. Jadi rapi gitu, nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Oke, ini sudah saya jahit bagian badannya. Sekarang kita akan jahit bagian leher. Nah untuk menjahit bagian leher ini saya mau cek dulu lingkar lehernya itu berapa senti, apakah itu sesuai dengan pola kemeja yang lalu atau harus ada penambahan atau pengurangan. Nah ini setelah saya cocokkan itu ternyata karena tadi turun ya kurung lehernya, jadi otomatis dia nambah. Dan setelah saya ukur itu penambahannya 2 cm ya. Nah jadi teman-teman untuk membuat pola kerahnya ini kita nunggu hasil jahitan badannya dulu ya. Jadi setelah badannya selesai dijahit, kita ukur kerung kerahnya. Nah biasanya itu kalau kita membuatnya pas, maksudnya penambahan space kancingnya pas, sekitar penambahan 4 cm gitu ya dari samping tadi. Nah jadi nambahnya kerung kerahnya itu hanya 2 cm gitu. Oke, nah ini untuk lekukan bagian ujungnya ini saya tambahkan ya, jadi saya majukan setengah senti gitu lekukannya bagian atasnya, jadi biar nggak terlalu masuk gitu ya, jadi agak melengkungnya majulah ke depan. Jadi saya tambahkan tadi ya teman-teman. Setelah itu dirapikan ya. Setelah rapi baru kita potong kain vislinnya. Nah ini karena kainnya rayon ya teman-teman, jadi saya pakai kain vislin yang tipis. Jadi kalau teman-teman pakai bahan katun, usahakan kain vislinnya yang agak tebal ya, yang biasa dipakai untuk kain pelapis kerah ya. Jadi biasanya agak tebal dan nggak kaku gitu, masih lemes ya. Nah ini saya jiplak sesuai pola, jadi nggak diberi kampuh ya. Penambahan kampuhnya hanya pada pemotongan kain nanti. Oke, nah ini saya mau sematkan jarum pentul biar nggak geser-geser saat dipotong ya, jadi tetap rapi. Dan meskipun nanti kelihatannya kurang rapi, nanti teman-teman usahakan jahitnya lebih rapi ya. Oke, ini saya potong. Nah ini saya rapikan lagi. Nah jadinya kalau dibuka seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan tempel ke kainnya. Nah ini sudah saya setrika sebelumnya, jadi saya lipat seperti ini ya teman-teman. Kemudian baru kita potong kain dengan memberi kampuh dari vislinnya itu 1 cm aja cukup ya. Oke, biar nggak geser-geser ini sebelumnya teman-teman bisa sematkan jarum pentul ya. Ini saya lupa nggak nyematkan jarum pentul ya. Semoga hasilnya rapi. Oke, next ini saya sudah jahit ya bagian atasnya. Jadi bagian atasnya aja, nggak sampai ke bawah gitu ya teman-teman. Jadi kalau dibuka nanti seperti ini. Jadi bagian samping-sampingnya itu nggak kejahit, masih terbuka seperti ini. Nah ini memudahkan saat kita menjahit bagian ujung-ujungnya ke bagian badan ya. Nah ini sebelumnya disetrika dulu ya teman-teman. Nah setelah disetrika ini
bagian yang ada visilinnya ini saya lipat, jadi ngelipatnya sesuai dengan bagian tepi visilinnya ya. Nah ini jahitnya saya pakai jarak 1 sepatu aja, jadi seperti ini. Memang agak lebar tapi nggak masalah, nanti saat kita jahit ke bagian badannya itu kita jahit mepet lagi ya. Nah ini jahit sampai ke ujung. Oke, udah kelihatan ya hasilnya seperti ini. Jadi jaraknya ya cukup lebar ya, ini sekitar 0,8 cm lah ya. Nah setelah itu ini mau saya lipat bagi dua seperti ini untuk menentukan bagian tengahnya. Jadi ini sudah saya potong cekris gitu. Oke, bagian bajunya juga jangan lupa, ini bagian tengahnya juga kita tentukan. Nah kita lipat bagi dua seperti ini. Oke, nah bagian tengahnya baru kita gunting cekris dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Oke, setelah itu baru kita sambungkan bagian kerah ini ke bagian badannya. Oke, ini saya sematkan jarum pentul ya, jadi jaraknya nanti sama kampuhnya ya. Nah ini bagian ujungnya itu ada lebihan ya, lebihannya sesuai kampuh yang teman-teman pakai. Jadi ujung kanan kirinya itu ada lebihan. Nah setelah dijahit, udah ini sudah saya jahit ya, udah nempel gitu bagian kerah dan badannya. Ini bagian ujungnya baru saya tutup atau saya jahit seperti ini ya. Dan jangan lupa disejajarkan dulu, jadi panjangnya depan belakang tuh harus sama. Nah ini saya tutup, jadi nanti bagian depan dan belakang harus sama ya teman-teman, itu harus sejajar polanya atau potongan kainnya. Nah setelah saya jahit ini ya, udah ketutup nih bagian ujung-ujungnya, baru dibalik seperti ini teman-teman. Nah oke, setelah dibalik ujung-ujungnya tuh baru kita rapikan, kita masukkan ke dalam ya, bagian dalam. Nah baru ini nanti kita tutup seperti ini. Nah boleh kita pakai bantuan jarum pentul nih ya. Jadi nanti usahakan itu menutup bagian jahitan ya, jadi bagian sambungan antara kerah dengan badan tadi. Oke. Nah ini sudah saya sematkan jarum pentul semua, dan kalau sudah yakin itu udah bisa menutup bagian jahitan, baru kita mulai menjahit ya. Nah ini baru kita jahit mepet gitu teman-teman, jadi pelan-pelan aja jahitnya. Usahakan saat menjahit itu kita jangan menarik kain ya, jadi biarkan aja, yang penting dia sejajar ya antara atas dan bawahnya. Jadi kalau ketarik nanti kainnya bisa ada nggak rapi, jadi ada yang bagian kain yang ketarik gitu. Nah ini kita jahit sampai ujung ini. Nah jangan dilepas dulu ya teman-teman, pastikan jarumnya tuh masih nindes kain ya. Nah ini kita putar. Oke, setelah itu baru kita lanjut jahit tindes bagian atas ya. Nah ini pelan-pelan aja, soalnya bentuknya ngelengkung gitu. Nah sambil kita rapikan ya teman-teman. Jadi itulah gunanya kita harus menyetrika dulu ya tadi ya. Jadi bagian yang ada saya kasih icon setrika tuh jangan di skip. Jadi nanti
tolong disetrika dulu, jadi biar saat proses menjahit, nah ini bagian tindasan atasnya itu rapi, jadi antara atas dan bawah itu sudah ngelipat sempurna gitu ya. Oke, ini saya jahit sampai ketemu ujungnya. Oke, setelah itu baru dijahit kunci ya, biar nggak lepas jahitannya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman, tinggal kita pasang kancing dan lubang kancing. Nah, pasang kancingnya nanti bisa disesuaikan aja jaraknya ya. Ini saya pakai jarak terlalu lebar, jadi bagian bawahnya itu kayaknya masih terlalu rendah. Jadi nanti teman-teman perbaiki sendiri ya. Nah, untuk bagian bawahnya ini saya jahit kelim. Untuk teman-teman yang kesulitan untuk menjahit lengkung bagian bawahnya, itu bisa kita jahit sum dulu ya, atau teman-teman buat lurus aja nggak apa-apa. Jadi bawahnya itu lurus tanpa lekukan gitu ya. Nah, oke, sekian dulu tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.